Halo, jumpa lagi dengan saya Sensen dalam audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune yang berjudul Anak Kembar Sang Mafia. Karya ini ditulis oleh autor Poponira, bab ketiga, Luka dan Lucia. Selamat mendengarkan. 7 tahun kemudian, International Airport Negara A. Di terminal kedatangan terlihat seorang wanita cantik dan juga seksi sedang menarik kopernya yang besar. Tak jauh dari wanita itu, ada anak kembar yang sangat cantik dan tampan yang baru berusia sekitar 6 tahunan. Ya, wanita itu adalah Arzia Maverick dan juga anak kembarnya yang bernama Luka dan Lucia. Ternyata kejadian malam itu membuat Zia hamil sepasang anak kembar yang memiliki IQ yang sangat tinggi. Zia kembali ke negara A sebagai perwakilan dari Kelvin Group untuk memenangkan proyek terbesar IT di dunia yang diadakan oleh Blues Group. Posisi yang Zia dapatkan sampai saat ini tak lain merupakan kerja keras dari putra Luka yang menguasai dunia IT, melebihi kecerdasan di atas rata-rata yang dimiliki orang dewasa pada umumnya. "Mah, apakah kita akan tinggal lama di sini?" tanya Luka pada mamanya. "Kenapa? Apa kau sudah merindukan rumah sekarang?" tanya Zia pada putranya itu. "Tidak, sepertinya aku akan betah tinggal di sini," ujar Luka dengan senyum manisnya. "Aku juga, Mah," saut Lucia dengan cepat. "Syukurlah kalau kalian bisa betah di sini. Mama janji akan segera menyelesaikan pekerjaan yang di sini agar kita bisa cepat pulang ke rumah." Janji Zia yang ternyata tidak dipedulikan oleh anak kembarnya. "Santai saja, Mah. Kami lebih suka di sini kok," ujar Lucia yang melihat sekelilingnya dengan penuh antusias. "Baiklah, besok Mama akan mendaftarkan kalian berdua ke sekolah yang baru. Jadi ingat, jangan buat masalah di sekolahan. Kalian berdua mengerti, terutama Lucia," ujar Zia dengan penuh penegasan dan penekanan. "Iya, Ma, Luka mengerti," saut Luka dengan malas. "Akan Lucia usahakan, Ma," saut Lucia dengan wajah cemberutnya yang terlihat sangat menggemaskan. "Ayo masuk mobil, kita harus memeriksa rumah baru sekarang," ujar Zia yang memang sudah meminta sebuah mobil dan juga rumah sebelum menyetujui tugas ini. Luka Maverick, jenius IT yang baru berusia 6 tahun, wajahnya sangat tampan, sangat mirip seperti ayahnya, layaknya Raiden versi kecil. Luka mempunyai kemampuan IT yang sangat tinggi, sehingga dapat mencuri data dari NASA dan juga PBB. Dia bahkan pernah menghack sebuah akun milik pemerintahan yang melakukan korupsi. Dan setelah itu, dia menyebarkan semua buktinya ke masyarakat. Sehingga membuat suasana di daerah itu menjadi kacau karena ulahnya. Beruntung Luka memang anak jenius. Dia langsung menghapus semua bukti perbuatannya dengan cepat, sehingga dia bisa dengan mudah keluar dari kejaran polisi yang mengincarnya. Tapi sebagai hukuman, dia disuruh membersihkan rumah selama 1 tahun oleh mamanya. Kemampuannya dalam bidang IT juga karena diturunkan dari sang ayah. Lucia Maverick, adik kembar dari Luka Maverick. Mereka hanya beda 15 menit saja saat dilahirkan. Wajahnya sama persis dengan Luka. Meskipun begitu, dia gadis kecil yang cantik dan manis, layaknya Raiden versi perempuan. Lucia sudah menguasai berbagai jenis seni bela diri semenjak usianya baru menginjak 3 tahun. Lucia bahkan mampu menghabisi 7 orang perampok sekaligus seorang diri, tanpa bantuan siapapun, ketika sedang menginap di rumah temannya. Lucia akan berdiri di barisan paling depan saat ada orang yang ingin menyakiti mama dan kakak kembarnya. Dan lagi-lagi, gen ini diturunkan dari ayah yang merupakan ketua geng mafia. Sesampainya di rumah, Zia sedikit kecewa karena rumahnya sangat kecil dibandingkan dengan yang dijanjikan oleh atasan. Zia pun langsung mencari keberadaan ponselnya di dalam tasnya. "Sial, apa-apaan ini? Kenapa rumahnya kecil sekali? Aku harus bicara dengan Jay sekarang," ujar Zia yang mencari nomor orang bertanggung jawab mengenai tempat tinggalnya itu. "Mah, perlukah aku membantumu?" tanya Luka yang menawarkan bantuan pada mamanya. "Tidak dulu sayang, kalian berdua masuk saja dulu. Sepertinya kita terpaksa harus tinggal di sini untuk malam ini," ujar Zia yang menunggu panggilan teleponnya sampai tersambung. "Kalian tunggulah di dalam saja, Mama akan menelpon kantor dulu," lanjut Zia yang langsung keluar begitu orang yang ditelepon mengangkatnya. Aksi saling cekcok melalui panggilan telepon pun tidak dapat terelakkan. Apalagi Zia dan Jay terkenal sebagai musuh bebuyutan di perusahaan mereka.
Lucia yang melihat mamanya merasa frustasi karena ditipu oleh teman sekantornya sendiri, memunculkan sebuah ide di dalam otak kecilnya. "Kak, lebih baik kau bantu mama deh," ujar Lucia pada Luka yang tengah asyik sendiri dengan laptopnya. "Kenapa? Mama kan udah bilang tidak membutuhkan bantuanku." Luka yang tidak ingin ikut campur dengan urusan mamanya pun lebih memilih mencari kesibukannya sendiri. "Kak, bantu mama pindah dari tempat ini. Nanti aku kasih tahu siapa papa kita sebenarnya," ujar Lucia yang membuat Luka menjadi penasaran dibuatnya. "Memangnya kau tahu siapa papa kita? Aku bahkan merasa yakin kalau mama saja tidak mengetahui siapa ayah kita yang sebenarnya." Luka mengatakannya dengan sangat logis, membuat Lucia menjadi sedikit down untuk melanjutkan penyelidikannya. "Aku tahu kok," ujar Lucia dengan wajah cemberutnya. "Bilang saja kamu tidak mau tinggal di rumah kecil ini, bukan? Harusnya kamu bilang saja, nanti kakak pasti akan langsung membantumu." Jelas Luka yang bersiap meretas situs resmi milik perusahaan mamanya dan mengirimkan sedikit virus yang membuat sistemnya menjadi error seketika. "Wah, Kak Luka memang sangat keren," puji Lucia yang takjub dengan kepintaran kakaknya itu. "Iya, keren, tapi setelah ini mama pasti akan menghukumku," gerutu Luka yang tak bisa berkutik jika dihadapkan dengan mama dan adiknya yang sangat bertolak belakang itu. "Untung aku hanya mengirim sedikit virus untuk mengancam mereka," sambung Luka yang masih fokus menatap layar laptopnya. "Kak, lihatlah ini." Lucia pun menunjukkan sebuah foto seorang pria yang berada di layar ponselnya. "Bukankah itu kakak?" sahut Luka dengan santainya. "Sudah kuduga, kalian memang sangat mirip. Jika rambutku pendek pun, aku juga pasti akan terlihat mirip dengannya," gumam Lucia yang terus mengamati foto itu dengan seksama. "Tentu saja mirip, kamu kan memang saudari kembarku," celetuk Luka yang masih nampak tidak peduli dengan foto yang ditujukan oleh adiknya itu. "Tapi yang di foto ini bukan kamu, Kak," seru Lucia yang membuat Luka langsung membulatkan kedua bola matanya. "Kalau bukan aku, lalu ini foto siapa?" tanya Luka yang langsung saja merebut ponsel dari tangan adiknya dan kembali mengamati foto itu dengan seksama. "Itu adalah foto masa kecil milik Raiden Kano Safir, CEO Blues Group, tempat mama akan bekerja sekarang." Jelas Lucia yang mengungkapkan bagaimana cara dia mendapatkan foto itu. "Benarkah? Tapi kenapa wajahnya sangat mirip denganku?" ujar Luka yang di kepalanya saat ini dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. "Kak, jangan-jangan dia ayah kandung kita," seru Lucia yang membuat Luka kembali membulatkan kedua bola matanya. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.